Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Sulawesi Tengah yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Izinkan saya memoderasi webinar kita kali ini di webinar batch 2 terkait cara menerapkan budaya positif. Webinar kali ini setelah sukses dengan batch pertama yang dengan sasaran guru-guru Tojo Una-Una. Nah, di batch kedua ini sasaran kami adalah Kabupaten Parigi Motong. Jadi, saya sebagai pembicara pertama akan membawakan materi terkait budaya positif. Nah, kami di sini mendapatkan tugas untuk menyampaikan ilmu seluas-luasnya kepada guru-guru yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan bisa jadi nasional. Izinkan saya sebagai pembicara pertama untuk memaparkan materi terkait budaya positif. Namun izinkan perkenalkan, nama saya Wiska. Saya guru di salah satu SMP negeri di Togean, yaitu SMP Negeri 3 Togean. Saat ini saya menjalani pendidikan atau pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, budaya positif ini kita sudah tahu bersama ya, budaya positif ini sudah sering kita lakukan sebagai seorang guru. Seperti yang kita tahu bersama, budaya positif yaitu kegiatan atau kebiasaan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan, keyakinan universal atau profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan atau diterapkan di sekolah. Nah, jadi dalam hal ini budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, seperti yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu pertama, kebiasaan kecil saja Bapak Ibu. Contohnya mengangkat tangan saat menyampaikan pendapat. Nah, ini seiring dengan sejalan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Penerapan budaya positif, kita menemui beberapa permasalahan. Nah, permasalahannya itu ada di peserta didik. Biasanya belajarnya atau motivasi belajarnya kurang, bahkan keinginan belajarnya tidak ada. Kemudian melanggar peraturan sekolah, dan perilakunya kepada guru atau kepada rekannya. Bagaimana cara menyikapi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, Bapak Ibu? Nah, kita harus memulai dari kita sendiri. Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Itu dengan cara apa? Kita harus mengubah paradigma kita. Paradigma yang kita yakini, yang kita imani selama ini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi kita mau bahas di sini tentang makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal itu serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, makna dari kata disiplin itu ya Bapak Ibu. Di sini menurut Dian Gosset menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi sebagai pendidik di sini tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga Bapak Ibu menggerakkan motivasi diri dalam menerapkan tujuan mulia yang diinginkan seseorang. Jadi di sini nilai kebajikan itu timbul dari diri kita masing-masing, di mana sesuai sifat-sifat positif yang kita lakukan itu memang harus
berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Di sini beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan telah disepakati bersama Bapak Ibu ya. Jadi di sini salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal biasanya dengan profil pelajar Pancasila. Supaya peserta didik itu selalu terngiang-ngiang atau misalnya harus paham pada nilai-nilai kebajikan ini. Saya di kelas saya biasanya saya menyuruh untuk menghafal. Jadi saya membuatkan seperti lagu. Saya Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, dari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi di sini ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia itu sendiri. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, kira-kira apa yang akan terjadi apabila dia tidak melakukannya. Yang kedua Bapak Ibu yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan biasanya akan bertanya, kira-kira apa yang akan dia dapatkan apabila dia melakukan perilaku tersebut. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Jadi motivasi ini juga masih bersifat eksternal Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu orang-orang yang seperti ini dengan motivasi ini akan bertanya, kira-kira dia akan menjadi orang yang seperti apa apabila dia melakukan hal tersebut. Biasanya mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka itu yang dia lakukan. Semisal adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki sikap disiplin positif ini karena motivasi perilakunya bersifat internal. Salah satu bentuk kesenangan dari hidup kita masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi ini menurut Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi mungkin sekian atas pemaparan saya, materi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nurlela M. Karaus, saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Tojo Una-Una. Kami bertiga berkolaborasi, sharing ilmu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Bisa raise hand, chat, atau buka mic-nya. Apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran di sekolah Bapak Ibu guru? Posisi kontrol guru di sini ada 5 dan saya akan membahas posisi kontrol guru sebagai biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seorang yang menjalankan posisi penghukum itu lebih menekan kepada murid-muridnya karena indikator dari guru penghukum yaitu cara dia. Yang harus dikatakannya guru penghukum itu harus dilaksanakan oleh siswa tersebut. Contohnya, dalam guru yang penghukum tersebut, guru
guru akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Guru itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot kepada siswa, jari menunjuk-nunjuk, bahkan ada guru yang menghardik siswanya. Kedua, posisi kontrol yaitu pembuat merasa bersalah. Pada pembuat merasa bersalah di sini, posisi guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya lembut seperti, "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu?" Posisi kontrol guru menjadi teman. Nah, pada posisi kontrol guru menjadi teman ini ada posisi positifnya, ada posisi negatifnya. Kalau guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ketiga, yang keempat posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar Jack. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Yang posisi kelima, yaitu posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer ini, posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Murid itu mempertanggungjawabkan atau menemukan solusi atas permasalahan. Permasalahannya sendiri, murid tersebut yang mempertanggungjawabkan dan menemukan solusinya. Ibu guru sendiri. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru memilih posisi kontrol yang menghasilkan murid-murid menjadi lebih baik. Bukan menjadikan murid-murid tidak percaya diri, rendah, jadi pemberontak. Jadi saya harapkan Bapak Ibu guru dapat memilih posisi kontrol mana yang dapat Ibu terapkan di sekolah. Keyakinan kelas ini merupakan seperangkat aturan-aturan yang disepakati atau yang diyakini oleh seluruh warga sekolah, terutama peserta didik untuk menerapkan budaya positif. Jadi, murid tersebut mencurahkan pendapatnya tentang keyakinan kelas atau aturan-aturan yang ada di kelas. Mungkin sekarang kita akan buat dulu guru kelas atau kalau yang di SMP wali kelas bersama muridnya tentang keyakinan kelas. Nah, ketiga, minta peserta didik untuk menyampaikan nilai kebajikan apa yang mereka ingin lakukan. Yaitu materi segitiga restitusi. Mungkin restitusi yang sudah dibahas oleh teman saya yang tentang hukuman dari Ibu Fatimah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, yaitu dapat 3 yang kita terapkan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada anak didik. Dan di sini ada praktik saya bersama murid saya yang Afika tersebut dalam melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, duduk. Nah, ibu manggil Afika. Ibu dapat laporan dari Pak gurunya Afika, wali kampus Afika. Afika ini ada masalah? Iya ibu, sakit yang panas selama 1 minggu. Oh, Afika sakit? Tidak. Nah, baiklah ibu di sini tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, Afika itu keampana karena pasti ada alasannya. Kira-kira alasan Afika itu apa? Ibu mau dengar apa? Alasannya
saya takut di rumah sendirian, saya takut banget karena aku. Oh iya ya, baiklah Ibu. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit dari teman saya. Mungkin kalau biasanya kita banyak anak-anak yang bolos di sekolah, yaitu pertama saya yang mungkin dulu-dulunya saya memanggil anak tersebut, serta saya masuk CGP ini, ternyata kita guru itu atau wali kelasnya, kita membuat namanya keyakinan kelas yang seperti tadi yang saya jelaskan. Kita membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak tersebut, dengan murid-murid kita. Nah, keyakinan kelas itu bukan hanya dari guru, tetapi murid. Nah, bersama murid kita membuat keyakinan kelas. Misalnya kalau bolos, melanggarnya biasa tidak bertanggung jawab. Nah, dari keyakinan kelas tadi kita memanggil anak tersebut dengan kita menerapkan posisi seperti manajer, menanyakan dulu, menstabilkan anak tersebut. Kenapa, alasannya apa, seperti yang Ibu Fatima bilang tadi, alasannya apa dia bolos. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, berapa posisi kontrol guru yang sudah rekan saya tadi sampaikan? Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Iya, sudah masuk. Pak Nasir Akasi ada 5, Ibu Nur Intan ada 5 juga. Iya, baik. Posisi kontrol itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah atau pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kita sebagai seorang guru harus seyogianya harus berada di posisi manajer supaya peserta didik ini tidak merasakan identitas gagal atau merasa terpojokan saat melakukan pelanggaran. Kita bangkitkan mereka kembali Bapak Ibu, supaya mereka tidak merasa bahwa mereka itu tidak dipedulikan perasaannya. Kita harus membahagiakan mereka, karena salah satu amanat dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah untuk melalui pendidikan kita menciptakan perasaan selamat dan bahagia. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi karena sudah bergabung bersama kami di webinar batch 2 kami ini. Kami akan mengundang Bapak Ibu lagi. Ya, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Mengundang lagi untuk apabila kami melakukan webinar untuk memberikan atau mengimbaskan apa yang kami dapatkan di CGP. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto dulu? Waalaikumsalam.